حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ada dua sisi yang suka jadi kebanggaan manusia. Yang pertama kekayaan dunia, dan yang kedua keturunan. Orang suka bermegah-megah dengan kekayaan, dan orang suka berbangga diri dengan keturunan. Bermegah-megah dengan kekayaan, Quran menyebutnya tafakhur. Sedangkan berbangga diri dengan keturunan, Quran menyebutnya takatsur. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafakhurun bainakum. Manusia berbangga diri, wa takatsurun fil amwal. Manusia bermegah-megah dan manusia berbangga diri fil amwali wal aulad, dalam hal harta, kekayaan, dan anak. Bahkan sampai sekarang, kadang yang menjadi bahan penilaian seseorang itu dilihat dari sisi kekayaan dan keturunannya. Ternyata dua hal itu menjadi bahan penolakan bagi orang-orang musyrikin Arab terhadap dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab, musyrikin Arab melihat dari dua itu, Muhammad bukan orang terkaya di Mekah. Muhammad diikuti oleh orang-orang miskin. Kalaulah ajaran Muhammad itu benar, pasti diikuti oleh orang-orang kaya dan para pembesar. Sehingga mereka mengatakan innama ittaba'uhu du'afa. Yang mengikuti Muhammad itu orang-orang lemah. Walam yattabi'u sadah kubara. Tidak diikuti oleh orang mulia terbesar. Walau kana ma ja'a bihi dinu sahihan. Kalaulah agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar, lakana ansaruhu min dawir ra'yi wal makana, tentu disambut oleh
orang-orang yang cerdas dan punya kedudukan. Sehingga orang musyrik menyatakan bahwa ajaran yang dibawa Muhammad adalah bohong. Kedua, mereka pun juga suka melihat dari sisi keturunan. Mereka mencaci jika orang tidak punya keturunan. Mereka juga memandang rendah jika tidak ada turunan yang hidup sampai dewasa, terutama anak laki-laki. Karena mereka berpandangan tidak ada untuk menitipkan diri pada masa yang akan datang. Mereka menjulukinya dengan kalimat abtar. Muhammad Rasulullah SAW bukan tidak punya keturunan. Dari Khadijah saja Muhammad punya 8 anak, laki-laki 4, perempuan 4, tambah 1 laki-laki dari Maryah Qibtiyah Ibrahim. Tapi dari anak Muhammad itu tidak ada yang hidup sampai menghantarkan Muhammad, kecuali yang menyaksikan wafatnya Muhammad hanya seorang anak perempuan namanya Fatimah. 3 anak Muhammad wafat sebelum Muhammad wafat. Sementara 5 anak laki-laki Muhammad, Qasim, Thahir, Thayyib, Abdullah, dan Ibrahim, wafat sejak kecil. Lebih-lebih Ibrahim, anak dari Maryah Qibtiyah, wafat rodho'ah saat masa sedang disusui. Karena anak-anak Muhammad itu wafat sebelum Muhammad wafat, maka Rasulullah dipandang oleh mereka tidak ada masa depan. Hidup tidak bisa menitipkan diri kepada anak, terutama anak laki-laki. Maka mereka menjulukinya kanu idza ra'au abna'ahu yamutun. Mereka jika melihat anak Muhammad wafat, yaqulun, mereka mengatakan in qata'a dzakaru Muhammad wa sara abtar, telah putus anak Muhammad dan Muhammad menjadi abtar. 2, menjadi lontaran orang musyrik. Kenapa mereka tidak menerima dakwahnya Muhammad? Dilihat dari sisi harta, juga dilihat dari sisi nasab. Ternyata sama. Di zaman Nabi Nuh pun juga begitu. Orang menerima dakwah dan tidak menerima dakwah dilihat dari 2 sisi. Di dalam surat Hud ayat 27 Allah menjelaskan, wa ma naraka ittaba'aka. Kaum Nabi Nuh mengatakan, kami tidak melihat engkau wahai Nuh yang mengikutimu illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi, kecuali yang mengikutimu itu adalah badiyar ra'yi, yang pikirannya bodoh. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, kami tidak melihat apa kelebihan dari engkau wahai Nabi Nuh. Bal nadhunnukum kadzibin, kami lebih yakin engkau adalah pendusta. Sama seperti Muhammad, melihat dari sisi pengikutnya, orang miskin, orang bodoh. Al-Maraghi menjelaskan di dalam tafsirnya, wa qad jarat sunnatullah
fi khalqihi ayyasra fi ijabati da'wah rusul ad-du'afa. Sudah berjalan sunnatullah sejak dulu bahwa yang cepat menerima dakwahnya para rasul-rasul itu pada umumnya orang miskin dan orang bodoh. Orang pikirannya tidak cerdas, tapi tidak banyak berpikir panjang. Kenapa? Rata-rata orang miskin yang cepat menerima dakwah. Karena orang miskin tidak banyak ketakutan. Orang miskin tidak takut diminta hartanya untuk biaya dakwah, data ayah hartana gitu. Kenapa orang-orang yang pikirannya sederhana, yang cepat menerima dakwah? Karena orang-orang cerdas tidak mudah untuk menerima. Baru setelah debat lama pikirannya kalah, kakarak menerima. Karenanya kalau di penduduk ada rapat RT RW itu cepat selesai. Setuju? Setuju. Nah gitu. Tidak banyak pikiran apa-apa. Beda rapat di komplek. Satu permasalahan debatnya beberapa jam. Karena banyak menggunakan ini. Dengan cara itu orang miskin, orang yang tidak banyak berpikir lebih banyak lagi, sehingga dengan cara itu dakwah lebih cepat menyebar. Namun lain pandangan dari orang-orang yang melihat dari dua sisi tadi, harta dan keturunan. Nah, untuk menggembirakan Nabi karena dicaci oleh orang musyrik, pengikutnya orang bodoh dan miskin, dan Muhammad bukan orang terkaya diikuti juga orang kaya, dan Muhammad adalah orang yang putus masa depan karena anak-anaknya wafat lebih awal. Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran, surat pendek, surat Al-Kautsar. Surat ini sering kita baca di dalam sholat dan sudah hafal. Dan jika surat ini dibaca, sholatnya gampang selesai. Inna a'tainaka al-kautsar. Muhammad, jangan sedih karena dicaci oleh orang musyrik bahwa engkau bukan orang Kautsar, engkau bukan orang kaya. Justru kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar, kekayaan yang banyak. Nah, disinilah beda. Nah, pandangan orang musyrik bahwa Kautsar itu kekayaan. Pandangan Allah, kekayaan itu bukan Kautsar. Nah, apa Kautsar itu? Secara bahasa yang digunakan oleh orang Arab bahwa Kautsar itu al-mufrid fil kasrah, orang yang suka banyak memberi makanan, minuman, kebutuhan hidup, itu adalah orang Kautsar. Itu bahasa Arab. Jika seseorang pergi keluar kota, lalu dia bawa oleh-oleh, maka orang Arab suka menyebutnya aba
bil kautsar. Dia pulang dari safar dengan membawa oleh-oleh. Lirrajulil katsir al-ita huwa kautsar. Laki-laki yang suka sering memberi, maka orang Arab menyebutnya laki-laki kautsar. Kalau kita punya minantu sering memberi kami toha, maka itu minantu kautsar. Kalau minantu nutara mere, minantu koret. Nah dari sini kautsar itu materi. Maka diluruskan oleh Allah bahwa al-kautsar khairu dunya wal akhirah. Kautsar itu adalah yang baik untuk kehidupan dunia dan yang baik untuk kehidupan akhirat. Maka Muhammad diberi kautsar dunia, Muhammad diberi kautsar akhirat. Apa kautsar dunia bagi Muhammad? Al-iman, keimanan. Jadi iman itu kekayaan. Wan nubuwah, kenabian. Muhammad diangkat menjadi nabi. Itu kekayaan. Ad-din al-haq, agama yang benar. Orang yang beragama, agamanya agama yang benar, itu adalah kekayaan. Al-huda, petunjuk, itu adalah kekayaan. Wal Quran wa ma fihi, mengkaji, mempelajari Quran serta isinya, itu kekayaan. Jadi kekayaan dalam pandangan Allah, kautsar dalam pandangan Allah, bukan uang, bukan tanah, bukan gedung yang bertingkat, tapi iman, beragama yang benar, hidup berada dalam hidayah Allah, serta mengkaji wahyu Allah. Nah, kok kenapa beda? Karena Allah itu memandang jauh ke depan. Tidak kesenangan yang pendek sebentar. Kalau orang punya kekayaan, punya uang, punya harta yang berlimpah, kesenangan yang dia peroleh hanya selama hidup, tidak abadi. Tapi dengan iman, beragama, hidup berada dalam petunjuk Allah, selalu mengkaji wahyu Allah, kesenangan ini akan sampai nanti kita pulang ke Allah. Inilah hakikat kautsar itu. Ini adalah sebentar, sementara ini adalah abadi. Karenanya Allah mentasliyah Rasulullah. Jangan sedih karena dicaci oleh orang-orang musyrik, engkau adalah bukan kautsar, tapi justru kami telah memberi Muhammad kepadamu adalah al-kautsar. Makanya kita sebenarnya termasuk orang kaya. Dengan iman yang kita miliki, beragama yang benar, berada dalam petunjuk Allah, selalu mengkaji wahyu Allah, kita orang kaya sebenarnya. Dalam pandangan Allah, inilah kekayaan yang hakiki.
Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Ada dua tafsiran terhadap ayat kedua ini. Pertama, tafsir dari Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud salat di sini adalah as-salat al-maktubah, salat wajib. Jadi fasalli li rabbika, salat wajiblah engkau karena Tuhanmu. Wanhar, ketika Rasul disuruh untuk melaksanakan salat wajib, lalu Rasul disuruh untuk berkurban dalam salat itu, maka Nabi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kurban pada salat. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ma hadhihin nahirah allati amaroni biha rabbi. Wahai Jibril, apa yang dimaksud dengan berkurban yang Allah perintahkan dalam salat itu? Sebab pada umumnya yang namanya kurban menyembelih binatang. Maka Jibril menjawab, innaha laysat binahiratin. Itu bukan penyembelihan binatang, tapi ya'muruka idza taharramta lis-salat an tarfa'a yadaika idza kabarta wa idza raqa'ta wa idza rafa'ta ra'saka minar ruku'i. Apabila kamu mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika ruku, ketika sujud, kamu mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika sholat itu kurban. Sedangkan bacaannya Allahu Akbar itu sholatnya. Jadi Muhammad disuruh untuk sholat. Sholat itu ad-du'a'u was-sana'u wal mas'alah. Yang namanya sholat itu permintaan dan pujian. Itu sholat. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, memuji Allah, itu sholat. Lalu kita angkat tangan. Nah, inilah kurban. Jadi pada sholat ada doa dan ada gerakan. Gerakannya adalah kurban. Nah, fa innaha salatuna wa salatul malaikat alladzina hum fis samawati sab'i. Itulah salat kami. Salatnya para malaikat di atas, ada bacaan, ada gerakan. Likulli syai'in zinah wa zinatus salat raful yadain inda kulli takbirah. Segala sesuatu ada hiasan, ada keindahan. Maka keindahan pada sholat itu antara lain mengangkat kedua tangan ketika takbir. Makanya umat Muhammad ketika sholat mereka berdiri, Allahu Akbar, semua mengangkat tangan, indah. Begitu ruku, semuanya gerak, indah. Ketika sujud juga sama, ketika salam juga sama. Mengucapkan salam ke kanan dengan kalimat Assalamualaikum, itu adalah sholat. Tapi menggerakkan wajah ke sebelah kanan hatta yura bayadu khadihi, sehingga kelihatan pelipisnya yang putih,
itu adalah kurban. Makanya diperintahkan oleh Allah, fasalli li rabbika, berdoalah ketika salat itu, wanhar, dan lakukanlah gerakan-gerakannya. Inilah salah satu perbedaan antara salat umat Muhammad dengan salat umat terdahulu. Salat umat terdahulu ada cukup dengan doa tanpa gerakan. Pada salat umat Muhammad ada bacaannya dan ada gerakannya. Nah, tafsir yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ini tafsiran dari Ibnu Jarir dari Qatadah. Fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Ini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan bernaharlah, sembelihlah hewan kurban. Jika kita mengambil ini adalah tafsirnya Ibnu Jarir. Jika kita mengambil bahwa gerakan-gerakan sholat itu pengorbanan, itu tafsirnya Ali bin Abi Thalib. Yang ketika kita sholat itu, sholatnya mesti baik, bacaannya baik, gerakannya mesti sempurna, pengorbanannya juga mesti sempurna. Sebab masih ada orang yang sholat bacaannya baik tapi kurbannya yang kurang sempurna. Nalika takbir Allahu Akbar tapi tangannya baru diangkat geus keteplek ke bawah. Bacaannya baik, pengorbanannya kurang. Salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri, bacaannya baik tapi baru saja bergerak sudah diluruskan. Itu pengorbanannya yang kurang. Kalau kurban dalam menyembelih binatang sama saja berarti dengan kurban ku domba kuru bari gering begitu. Jadi kurang sempurna begitu. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib menjelaskan salatul adha wan nahru nahrul budni, salat Idul Adha dan menyembelih al-budni, binatang kurban. Karena disebutnya nahar, itu berarti kurban penyembelihan. Karena yang namanya nahar itu menyembelih. Ini hakikat ibadah. Ibadah menyembelih. Kalau disebutnya udhiyah juga suka diartikan kurban karena biasanya disembelih pada waktu duha. Disebut udhiyah. Karena penyembelihan itu untuk mendekatkan diri pada Allah, maka disebut kurban. Karenanya kurban itu lebih luas daripada nahar. Kalau nahar ibadah menyembelih, kalau kurban pendekatan. Makanya umat-umat terdahulu berkurban tidak selalu dengan menyembelih. Seperti kita disuruh untuk membaca kisah kurban dua anak Adam, itu kan? Itu kurban pertama, watlu ibnai Adama id qarraba kurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Baca. Kurban dua anak Adam. Yang satu diterima dan yang satu tidak. Ini kurban pertama. Dua anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil
mendekatkan diri pada Allah dengan tanaman hasil bumi. Sementara Habil berkurban dengan kabshin, binatang. Nah, kenapa terjadi kurban pada kisah dua anak Adam itu? Yang kita disuruh untuk mempelajarinya. Ada syariat. Di zaman Nabi Adam, nikah itu harus silang. Silang. Hawa melahirkan anak, setiap kali melahirkan kembar, laki-laki dan wanita. Hawa melahirkan anak itu isrina batnan, 20 kali melahirkan. Kalau 20 kali melahirkan, setiap kali melahirkan kembar, berarti berapa orang? 40. Mesti silang. Qabil dengan kembarannya tidak boleh nikah. Habil dengan kembarannya tidak boleh nikah, mesti silang. Qabil mesti kesilang kembarannya Habil, kembarannya Habil mesti ke kembarannya Qabil. Karena kembarannya Habil kurang cantik, nah, ternyata manusia pertama ada juga yang melihat betul. Qabil tidak mau untuk menerima kembarannya Habil. Maka untuk menentukan siapa yang menikahi saudaranya Habil, disuruhlah keduanya untuk berkurban. Jadi mulanya dari pernikahan. Lalu kalau berkurban, ciri kurban jadi terima apabila disambar api. Jika tidak, kurbannya ditolak. Maka patuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari. Yang satu diterima dan yang satunya tidak. Ternyata kurbannya Qabil ditolak. Kurbannya Habil diterima. Muncullah hasud dalam dirinya, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Tapi Qabil sendiri tidak tahu bagaimana cara membunuh orang. Sebab pada saat itu belum ada orang yang terbunuh. Maka iblis mengajarkan cara membunuh orang. Dia ambil burung, lalu burung itu disimpan di atas batu, kemudian diprek-prek ke batu. Qabil jadi punya ilmu dari iblis. Bagaimana untuk membunuh saudaranya? Ini cukup panjang. Sawi menjelaskan di dalam hasyiahnya tentang kisah ini. Dia menyimpan dendam yang ada pada dirinya. Kapan waktu tepat untuk membunuh saudaranya? Ketika Nabi Adam ibadah haji ke Mekah, karena Adam pun ibadah haji, kesempatan untuk Qabil membunuh saudaranya itu, maka dia bunuh. Pulang ibadah haji, Adam bertanya dan sudah ada firasat, terusirlah Qabil. Setelah terusir, fazayyanahu, Allah menghias dia lagi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Sudah terusir, jauh dari Adam. Setiap dia lewat, orang melempar batu.
lahirlah dari Qabil seorang anak Ibnu A'ma. Anak Qabil buta. Lalu Ibnu A'ma itu punya lagi Ibnu Hu, anaknya. Berarti dari Qabil kepada orang buta adalah anak, dari orang buta kepada anak orang buta itu adalah cucu. Anak dari orang buta itu mencaci bapaknya yang buta bahwa bapakmu dilempar batu orang. Anak yang buta membunuh Qabil dengan batu. Mati Qabil di tangan anaknya. Anak yang buta ini ngomong lagi pada bapaknya, kau telah membunuh bapakmu. Ditampar, dilemparkan, mati lagi anaknya. Maka Ibnu A'ma ini membunuh bapaknya Qabil dan membunuh anaknya sendiri. Terjadilah keturunan dari Ibnu A'ma ini yang membuat fasad di bumi sampai dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan keturunan inilah menurut Sawi yang membuat fasad di bumi, keturunan dari Ibnu A'ma, dari Qabil yang Allah tenggelamkan dengan banjir itu. Bagaimana dengan Qabil, dengan Habil? Habil yang telah mati di tangan Qabil membuat keturunan Adam laki-lakinya kurang satu. Wanitanya jadi berapa? Karena setiap kali melahirkan 20 kali melahirkan kembar-kembar, yang mati satu Habil, berarti laki-lakinya kurang satu. Wanitanya ada 20, laki-lakinya 19. Maka Allah memberi hibah kepada Adam. Hibah dalam bahasa Arab aslinya sid. Maka lahirlah Nabi Sid. Adam, Sid, Idris. Sid itu bapaknya Nabi Idris. Maka dengan lahirnya Sid yang artinya hibah, menjadi komplitlah anak laki-laki Adam menjadi 20 laki. Dan anak dari Sid ini sampai dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam, itulah orang-orang yang beriman dan diselamatkan dari banjir pada zaman Nabi Nuh. Demikian Sawi menjelaskan di dalam tafsirnya. Kita tidak panjang cerita ini. Saya biasanya mau ngadenge dongeng suka ada antep gitu kena dongeng. Ya, kita melihatnya dari sisi bahwa kata yang digunakan pada zaman Nabi Adam, kata kurban, pendekatan, karena kata itu mengandung makna bahwa yang dikurbankan itu hasil bumi dan binatang. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Orang Arab mencaci Nabi dengan cacian yang kedua. Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad putus masa depan, Muhammad putus masa depan. Itu. Maka dijawab oleh Allah, yang putus masa depan itu siapa? Apakah Muhammad atau
adalah orang yang benci kepada Muhammad. Inna syani'aka, sesungguhnya yang benci kepadamu engkau Muhammad, huwa al-abtar, yang hakikatnya dialah yang abtar, bukan engkau. Nah, jadi beda lagi pandangannya. Abtar menurut orang musyrik, abtar menurut pandangan Allah. Sama seperti perbedaannya, Kautsar menurut orang musyrik, Kautsar menurut Allah. Kautsar menurut orang musyrik kekayaan dunia. Kautsar menurut Allah iman, beragama, hidup ada dalam petunjuk Allah, selalu mengkaji Allah. Itu kekayaan. Nah, kalau Kautsar itu kekayaan pandangan musyrik. Kautsar menurut Allah adalah kekayaan yang abadi. Abtar asal mulanya bukan untuk orang, tapi untuk binatang. Al-hayawan al-maktu adzanbu abtar. Binatang yang putus ekornya itulah binatang abtar. Jadi kalau binatang berekor, potong ekornya, binatang abtar. Cak-cak, nah, di atas, suka dirojok ke budak ku awi gitu kan ya. Putus ekornya, cak-cak abtar. Hayam jago, kita kejar, kita tangkap bututnya, coplok. Nah, itu adalah hayam abtar. Putus ekornya. Nah, manusia yang putus ekornya itu manusia abtar. Jadi kalau buntut orang potong, itu kita abtar. Mana buntut kita? Apakah manusia buntutan? Ada dalam bahasa Sunda. Orang yang sudah nikah beberapa bulan atau mungkin lebih dari setahun suka ditanya dengan kalimat geus buntutan acan. Lalu ditanya lagi geus sabaraha hiji buntut teh. Nah. Jadi kalau begitu buntut orang apa? Anak. Tuh. Makanya orang Arab mengatakan kalau tidak punya anak orang abtar, atau punya anak telah mati sejak kecil sehingga masa depan tidak ada harapan untuk membantu dirinya, orang abtar juga. Maka kembali pada yang tadi, ketika Qayyim, Thayyib, Thahir, Abdullah dan Ibrahim, anak laki-laki Nabi wafat sejak kecil, mereka dengan mudah mengatakan Muhammad abtar, tidak ada masa depan yang dapat menitipkan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, abtar itu bukan yang itu. Abtar itu bukan itu. Tapi manusia yang abtar adalah manusia yang hidupnya tidak meninggalkan asar padilah. Apa asar padilah itu? Asar padilah adalah dampak-dampak positif yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan bahasa Al-Quran, amal soleh. Jadi orang yang hidupnya tidak meninggalkan amal soleh itu manusia abtar, tebuntutan. Kok kenapa?
Kalau orang Arab menyebutnya kepada manusia, tapi Allah menyebutnya kepada amal soleh, Allah melihat jauh ke depan. Di akhirat nanti kita tidak akan menitipkan diri kita kepada anak. Sebab anak kita sendiri belum tentu selamat, tapi kita menitipkan diri kita itu kepada amal soleh yang telah kita kerjakan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita menitipkan diri kepada anak, sementara kita titipkan pada anak kita ketika kita di dunia, itulah sepanjang itu. Di akhirat tidak bisa. Maka yang abtar itu bukan Muhammad, tapi yang abtar itu mereka orang-orang musyrik, karena mereka tidak beramal soleh. Ketika pulang ke akhirat tidak ada yang dapat menolong. Inilah hakikat orang abtar. Lalu kenapa anak Muhammad yang laki-laki terutama diwafatkan sejak kecil? Tidak ada yang dihantarkan sampai dewasa. Karena Allah sudah menjelaskan bahwa Muhammad itu khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Jika ada seorang saja dari anak Muhammad yang hidup sampai dewasa, sampai usia 40 tahun lebih, nanti akan ada pemahaman bahwa nabi terakhir bukan Muhammad, tapi nabi terakhir adalah anaknya. Tapi dengan diwafatkannya anak Muhammad sejak kecil, itu orang tidak akan memandang bahwa anak Muhammad jadi nabi, karena dia masih rodoah dalam usia menyusui. Ini jadi sudah dapat digambarkan. Ada saja seorang Nabi Muhammad hidup sampai dewasa, orang akan pandang bahwa nabi terakhir bukan Muhammad. Istilah bahasa Sunda, cacakan. Nah itu, anak Muhammad diwafatkan sejak kecil, masih banyak jalma nu seseleket ngaku nabi. Itu pernah diwafatkan sejak kecil, apalagi kalau sampai dewasa. Nah, jadi jawabannya kepada musyrik, bukan Muhammad karena abtar, karena Muhammad khatamun nabiyyin, dan makna abtar itu bukan karena tidak punya anak atau anak wafat sejak kecil, tapi jika hidup tidak memiliki, tidak disertai dengan amal soleh. Sehingga jawabannya iman dan amal soleh itu kekayaan yang hakiki dan abadi. Iman dan amal soleh adalah kekayaan yang hakiki dan abadi. Kekayaan yang hakiki yang disebut Kautsar bukanlah dunia yang numpuk. Untuk menitipkan diri yang namanya abdar bukanlah anak, tapi beramal yang bermaslahat bagi orang banyak. Nah, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Anfal dan surat Al-Hadid. Ini kekayaan yang keliru yang dipandang orang. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Itu ujian semata. Lebih jelas di dalam surat Al-Hadid ayat 20,
Ini bagi orang yang keliru dalam memahami kekayaan. Wa'lamu annama ayatu dunya laibun walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, walahun dan melalaikan, wazinatun dan perhiasan, watafakhurun dan bermegah-megah, bainakum watakathurun dan berbangga-bangga, fil amwali wal aulad, berkaitan dengan harta dan anak. Seperti apa kehidupan dunia yang suka dibanggakan oleh orang itu? Kamathali ghaisin a'jabal kuffar, seperti hujan yang lebat dari langit turun ke bumi, membuat para petani menjadi bangga. Kenapa? Karena tumbuhannya subur. Sumayahizu, lalu kering. Air itu musfarra, akhirnya daun menjadi kuning. Setelah kuning, hutama, menjadi hancur. Maka petani yang tadinya menunggu-nunggu kapan dapat memanen padi, yang dia banggakan itu, saya punya sawah sekian hektar, sekarang sudah menguning, tinggal dipetik, ternyata menjadi hancur. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Sekarang Allah menjelaskan tentang orang yang memandang benar iman dan amal soleh, kekayaan yang abadi. Tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya? Dua, iman, amal soleh, jangan musyrik. Waman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan solihah, lakukanlah amal soleh, wala yusyrik bi ibadi rabbihi ahada, dan jangan musyrik pada Allah terhadap seorang pun. Iman, amal soleh, syarat bertemu dengan Allah. Kalau sudah bertemu gimana? Kita akan merasakan kekayaan yang abadi yang kita sendiri tidak mau pindah dari kenikmatan kekayaan itu. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi berikutnya ayat 107 dan 108. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, iman dan amal soleh, kanat lahum, bagi mereka jannatu firdaus, jannah firdaus, surga firdaus. Ini surga firdaus pakai jamak ini, tidak jannatul firdaus, pakai jamak jannatul firdaus. Berarti surga firdaus itu bukan satu. Karenanya hadis Nabi menjelaskan inna fil jannah mi'atu darajat. Dalam satu surga firdaus itu ada 100 tingkat. Berarti banyak. Untuk menempati surga firdaus itu dua, iman dan masalah. Karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, "Faidza sa'altumullaha", jika kamu meminta surga pada Allah, tong kagok. Sebab surga itu macam-macam. Darussalam, Darun Naim, Darul Khulud. Fas'aluhu firdausa, mintalah surga firdaus. Kenapa?
Fa innahu ausatul jannah, sebab surga Firdaus itu paling luas. Wa a'lal jannah, dan surga Firdaus itu surga yang paling tinggi gitu. Urahu fauquhu arsyur rahmah, diperlihatkan di sana arasnya Allah. Wa minhu tafazzarun anharul jannah, dan dari sana memancar air-air surga. Jadi sabda Nabi, tong kagok minta surga teh Firdaus. Ngan ulah kagok, ulah menta neraka nu paling jahat jahanam gitu. Neraka nu paling panas jahanam. Lamun surga anu paling tinggi, paling luas adalah Firdaus. Firdaus itu ditempati oleh orang yang iman dan amal soleh. Makanya saya beri judul makalah saya ini dengan judul Iman dan Amal Soleh, Kekayaan yang Abadi. Kesempatan ini sangat banyak untuk kita melakukan amal soleh. Kita sedang diuji oleh COVID. Banyak orang yang perlu bantuan kita, uluran tangan. Yang kaya, yang dimiliki harta yang cukup oleh Allah adalah sangat banyak kesempatan untuk melakukan amal yang bermaslahat bagi orang banyak. Insya Allah kita nanti dengan demikian, siapa tahu kita masuk surga Firdaus khalidina fiha, yang kekal, wala yabguna anha hiwala. Bila mana sudah masuk surga Firdaus, tidak akan ingin untuk pindah lagi gitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.